JO88 bersama Neti hari ini kita duduk bareng dengan Profesor Yusuf yang menggoncang Sumut, menggoncang Indonesia, menggoncang dunia bersama GMBB. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Bu. Siang, sehat, Prof. Sehat. Sehat, ya. Kita kan sudah lama nggak bertemu ya, Prof. Ya. Kita pertemuan kita di Sekbabi yang kemarin kita sama-sama, kebetulan saya dan Prof juga kemarin satu visi misi waktu di Sekbabi yang menghebohkan Sumatera Utara. Sekarang ini Profesor apa kegiatannya di 2021? Oke. Kegiatan saya di 2021 ya, seperti biasa karena kita masuk COVID dan kami mengajar daring. Ya. Kedua, kami ada persiapan seminar bisa saya bulan Maret 19 sampai 21 saya jadi keynote speaker di India, di Goa, India. Itu persiapan saya ke depan. Jadi antara ini sekarang tunggu kalau ini COVID saya sudah vaksin, saya berani ke sana. Kalau misalnya masih keadaan ini, saya tidak berani keluar ke sana. Oh iya, kebetulan kita di sini kita diapresiasi juga dengan GMBB, ya kan, generasi muda Batak berintelektual artis. Dengar kata Batak, Profesor ini kan bukan orang Sumatera, ya kan. Jadi Profesor coba ceritakan Profesor bisa di Sumatera Utara ini dan mendapatkan marga Ginting. Nah, jadi istri beliau ini adalah orang Karo, marga apa? Karo. Kacaribu. Oh, gitu ya. Horas juga bangsa Batak. Menjua-jua. Menjua-jua. Iya. Senang nggak jadi orang Batak? Saya setelah selama ini saya jalan-jalan, orang berpikir lihat wajah saya lebih Batak dari orang Batak. Betul, saya lebih Batak dari orang Batak. Jadi saya bersyukur karena saya menikah dengan istri saya dari Karo Kacaribu. Jadi saya dimargakan Ginting sejak 94. Ya, kami menikah di gereja kilometer 4,5 di Kompleks Pangan. Oh iya. Kemudian anak berapa? Anak saya dua. Jadi yang pertama tamatan Presiden University, sekarang mempersiapkan diri untuk mengambil S2 di komputer di USU. Sedangkan anak saya yang kedua lahir di Australia waktu sambil S3, jadi dia sudah tamat D3 STAR, jadi waktu tamat langsung penempatan di Kementerian Keuangan dan sudah 100% barusan 100%, jadi penempatan terakhir di Pontianak, Kalimantan Barat. Iya, aduh saya senang kali bersama dengan orang hebat ya. Sekarang ini udah viral, kita lihat kan di Twitter ada cuitan. Itu gimana cerita sebenarnya? Ceritanya begini, kami kan hidup di Twitter itu saling diskusi itu biasa. Kalau ada yang berani kirim berita, kami tanggapi, harusnya ditanggapi balik. Walaupun ada salah pun berseribu kali, dari diskusi balik itu, kalau yang salah, saya perguruan tinggi akademis, Bu. Kalau salah berani mengaku minta maaf. Kalaupun benar ya tetap benar kan? Karena kami akademis itu salah itu tidak apa-apa, asal jangan bohong. Nah, kalau orang politisi kan dia yang penting bagaimana asal tetap benar, tidak pernah dia salah. Kami di perguruan tinggi asal salah, jujur bilang salah, selesai. Nah, kasus saya ini dia jadi viral karena bagi saya kan, saya dengan misalnya tadi Pak SB dan AHI itu kan kami diskusi sebenarnya, ranahnya karena diskusi dia. Iya betul. Ya, karena kami kan dia saya ikut dia follow dia follow saya kan. Jadi kalau berarti kan kami diskusi yang positif kan. Betul. Nah, sekarang masalahnya orang yang tidak ikut diskusi lapor saya di Polda Sumut ya. Makanya saya bilang, kok ini dia tidak tahu apa materi diskusi, dia lapor. Berarti kalau misalnya kita duduk di pengadilan, saya tidak tahu bagaimana dia cerita. Kau ikut diskusi nggak? Apa arti diskusi itu kan? Nah, jadi sudahlah, karena sudah masuk di ranah hukum, kita tunggu aja apa hasilnya itu. Tunggu aja. Sebetulnya ini kan kebebasan manusia, kebebasan berekspresi, kebebasan untuk komunikasi, ya kan? Tapi kok disangkut pautkan kepada undang-undang hukum, ya kan? Seolah-olah
penjelekan di pemerintahan publik. Sebetulnya kan tidak. Kita sebetulnya butuh orang-orang hebat, orang-orang yang berani. Bukan karena Pak SBY, karena dia ini mantan presiden, jadi orang dia bicara apa benar semua kan? Betul. Nah, pada kapasitas saya jujur, saya dan Pak SBY sama-sama profesor. Jadi seharusnya kita, kalau kita merujuk ke tugas profesor di pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Guru nomor 14 tahun 2005, fungsinya adalah mencerahkan masyarakat. Jadi saya lihat Pak SBY dia tidak mencerahkan masyarakat, makanya saya punya hak untuk mencerahkan masyarakat lewat pernyataan dia. Tapi masalahnya dia tidak tanggapi balik. Jadi akhirnya putus komunikasi. Yang lucunya kader-kader yang tidak tahu apa-apa lapor saya, tapi saya pikir itu pelajaran. Jadi saya sekarang pada posisi berjuang agar supaya ke depan harus ada pembelajaran untuk kami. Jangan sedikit lapor. Kalau ini kita diskusi. Betul yang dibilang. Jadi sedikit-sedikit seperti Pak Prof bilang lapor, sedikit-sedikit ditahan, sedikit dipenjarakan. Kita kan juga masyarakat, semua ini masyarakat, wajar dong mengkritik, ya kan, mengkritik untuk membangun dan mengkritik untuk meminta solusi. Apakah itu salah? Itu yang kita pertanyakan kepada petinggi. Saya juga sudah jujur, saya sudah diviralkan juga. Saya bilang kalau Pak SBY mau kami pertemukan kami dua di manapun, malah kalau di Cikeas pun saya mau supaya kita dua tampil, kita mencerahkan masyarakat tentang bagaimana misalnya kita kritik pemerintah, bagaimana caranya, itu saya siap. Tapi sekarang kan kemudian saya selalu bilang saya mau, karena dia selalu tampil di mana-mana. Kadernya bilang dia bahasa Inggris hebat, kemudian dia selalu kaitkan dengan Pak Jokowi tidak bahasa Inggris tidak bagus, makanya saatnya saya mau buktikan ke dia, mari kita ini tampil di bahasa Inggris untuk kita membuktikan ke masyarakat dan semua pendukung Partai Demokrat siapa bahasa Inggrisnya lebih hebat. Itu dia. Karena pikiran saya cinta Indonesia, jadi bagaimanapun saya lebih hebat dari dia. Because you people Indonesia, kita semua NKRI, kenapa harus dibanding-bandingkan? Kan seolah-olah begitu. Jadi kira-kira perbandingan Pak Prof sendiri untuk kinerja pemerintahan sekarang gimana? Kira ada perubahan? Iya, kalau untuk saya jujur dari Pak Jokowi periode 1 sampai sekarang periode 2 saya selalu anggap baik semua. Misalnya kalau mau cerita kami Indonesia Timur kan awalnya kan tidak jadi prioritas, sekarang jadi prioritas. Misalnya teman-teman di Papua harus bangga punya jalan bagus kan? Kami itu bagian dari kami bangga. Jadi itu apa? Sedangkan kalau misalnya untuk Pak SBY, coba dia belajar dari mantan presiden Amerika yang lain, misalnya George Bush, Jimmy Carter, kemudian Barack Obama. Mereka sudah keluar, tidak perlu untuk kasih pemerintah lagi. Atau misalnya lebih gampang, Pak SBY berguru pada Pak B.J. Habibie, yang dia sudah selesai, anaknya tidak terlibat di politik, kemudian anaknya pintar-pintar semua, kemudian dia tidak pernah masalah dengan pemerintah sekarang. Akhirnya misalnya dia disegani di istana, kalau dia ke istana kan itulah. Jadi pelajaran untuk Pak SBY, belajar dari pemerintah. Kalau memang Partai Demokrat mau untuk Demokrat Amerika, belajar dari pendiri Amerika bahwa harus punya demokrat. Kemudian untuk itu belajar dari Pak Habibie. Sekarang gini, saya minta Pak Prof jujur dari hati nurani, apa kebaikan Pak SBY? Pasti ada dong. Pasti ada, memang ada. Tapi karena pada posisi ini, saya hanya bilang kalau dia untuk sekarang kan gara-gara dia selalu kritik pemerintah. Orang pikir, saya sudah bilang, dia sok pintar. Makanya saya sudah bilang, di tweet saya, jangan ajar Pak Jokowi ikan berenang. Kan salah. Jadi seharusnya, kalau dia bisa jaga diri, artinya dia ini berdiri di tengah misalnya, jangan sedikit-sedikit. Soalnya selama ini kalau dia muncul, orang selalu berpikir, pasti dia berjuang untuk anaknya. Salah satu, memang banyak kebaikan, tapi yang saya menyesalkan, saya tidak tahu dia bisa bagaimana pikirnya sampai anak yang sudah masuk tentara yang begitu bagus harus berhenti di tengah jalan gara-gara mau jadi
menciptakan dinasti. Dinasti yaitu duduk sebagai maju gubernur di DKI. Itu bagi saya sebagai orang tua sangat menyesal karena masa depan Agus yang begitu cemerlang di tentara akhirnya hilang. Sekarang mulai hilang, dia sendiri bingung sendiri, akhirnya kemana-mana harus dia bimbing. Akhirnya Agus sampai sekarang saya jujur, Agus belum bisa mandiri. Saya bertahan, dia belum bisa mandiri karena dia melayang bapaknya masih ada terus. Saya tidak tahu sampai kapan dia bisa mandiri. Itu dia. Iya betul. Untuk cuitan-cuitan udah di Twitter ya, Pak Prof, apa enggak takut? Enggak. Atau resiko atau gimana? Enggak, ini kan begini. Kita kan di Indonesia Pak, jadi Bu. Jadi dulu pejuang-pejuang negara aja mereka lawan Belanda kan, mereka tidak takut kan. Sekarang masalah kita melawan kebodohan kan. Nah kalau kita melawan kebodohan terus kita kalah kan, misalnya saya korbankan kebodohan tidak apa-apa, tapi yang penting kan generasi berikut akan lebih pintar dari saya. Ya tujuan saya begitu. Jadi saya kenapa tidak takut? Karena saya pikir ini bagian dari pembelajaran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai cita-cita undang-undang dasar negara kita. Jadi kalaupun saya korban akibat ini tidak ada masalah sama sekali. Iya. Dan kita kembali flashbacknya, welcome untuk Profesor Yusuf ke GMBB. Kebetulan ada titipan dari Ketua GMBB Pak Nimrod, sangat berterima kasih kepada Profesor bergabung di GMBB dengan tangan terbuka semua. Kita membuat kebaikan, kita membuat masyarakat yang berintelektual, bermartabat untuk di dalam wadah generasi muda Batak berintelektual yang visi misinya adalah melahirkan pemuda Batak bermutu dan bermartabat, cinta budaya Batak dan lain-lain. Jadi tanpa memandang ras, tanpa memandang suku, tanpa memandang agama. Yang ini juga kita berkolaborasi juga dengan kebinekaan kebangsaan Bapak Ustadz Martono. Jadi kita akan promosi, kita akan buat program. Ini kebetulan GMBB akan membuat suatu seminar kebangsaan kebinekaan. Kira-kira pandangan sudut Profesor Yusuf gimana? Begini Bu, saya kan lebih banyak berkecimpung di pendidikan Bu. Jadi kalau ada organisasi begini, nanti saya akan bergabung. Kemudian saya akan membagi pengalaman saya, misalnya bagaimana kita menulis, misalnya yang kan pasti ada dosen-dosen. Kita menembus jurnal internasional, itu juga saya. Kemudian bagaimana kita ajar yang generasi muda, bagaimana menulis untuk menembus koran-koran lokal yang dalam kolom opini. Itu saya punya bidang. Jadi terima kasih banyak. Nanti kalau ini setelah saya gabung, kita buat pelatihan misalnya bagaimana menembus ini buat opini 1000 kata bisa tembus di jurnal-jurnal lokal dan nasional. Welcome, kita welcome ya. Apalagi juga JO Jakarta Observer welcome sekali, GMBB juga welcome atas waktu dan kesempatannya, terutama masyarakat Sumut juga mendambakan orang-orang yang berintelektual, orang-orang yang berani tapi tidak konyol, ya Prof. Ada juga sok berani tapi konyol, gitu kan. Kemudian yang terakhir masalah proyek-proyek mangkrak. Nah itu sudut pandangnya gimana Prof? Iya, kalau mau cerita dengan yang kenyataan kita harus jujur Pak. Kalau proyek mangkrak berarti pemiliknya bodoh. Ya, kalau dia berbicara tidak mungkin mangkrak. Ini cerita faktanya begitu. Kalau banyak proyek mangkrak berarti pemiliknya bodoh. Makanya terjadi itu kan. Saya tidak tahu yang mangkrak terjadi di mana. Tapi kalau mau cerita mangkrak ya sudahlah, itu sudah orang ini sudah tahu. Apalagi akhir-akhir ini kan setelah saya ini juluki Bapak Pak SBY Bapak Pakar Indonesia, itu pun karena sudah disebut juga oleh ini politisi PDIP, jadi saya ulang-ulang aja. Tapi yang saya heran, waktu politisi PDIP bicara, Demokrat diam kan? Nah giliran saya bicara, mereka lawan. Tapi itu bagi saya tantangan yang saya harus hadapi. Jadi saya tidak takut karena itu. Jadi nanti ke depan kan saya punya
punya mimpi bahwa saya pada jalan benar karena saya takut. Iya betul, kebenaran untuk apa Iya. kita takut Iya. kan menuju kebaikan. Kebaikan, Iya. Kemudian harapan untuk masyarakat seluruh Indonesia juga dunia, terutama ke milenial muda, itu kira-kira apa harapan? Iya, harapan saya sekarang kan sudah era digital ya. Jadi kalau berita datang, misalnya kalau awalnya saya lawan SBY, Pak SBY, katanya kata bodoh aja mereka viralkan. Padahal kan mereka tidak tahu ini apa, waktu kalimat itu muncul pada saat apa. Jadi sekarang untuk generasi muda, tolong disikapi dulu, ikuti dulu cermat perkembangan satu masalah. Baru bisa tentukan sikap. Jangan bolong-bolong langsung misalnya sekarang belum apa saya sudah disalahkan salah. Saya tidak terima. Saya tetap pikir saya tetap benar. Kita tunggu di pengadilan siapa benar siapa yang salah. Iya. Saya dengar juga Prof mau ke Jakarta ya. Iya. Dalam rangka apa nih? Ini kan di apa nanti kalau tidak ini hubungi pengacara saya Lazaro Lovin bahwa kami sudah punya program untuk melaporkan kader Demokrat di Barreskrim. Itu sudah ada target yang kami punya. Jadi kalau informasi yang kami sudah sepakati, kemudian sudah tahu, kami lapor di Polda Sumut sudah satu, kemudian kami lapor di Jakarta satu supaya beritanya berimbang, supaya karena di Medan kan kalau kita lapor dua dosis kan prosesnya panjang. Jadi kami lapor satu di Jakarta supaya prosesnya jalan-jalan cepat sama-sama. Itulah. Jadi tujuan saya ke Jakarta itu melaporkan bersama pengacara. Kami kemudian gabung dengan pengacara-pengacara di Jakarta yang mendukung saya, yang aktivis di Twitter. Mereka sudah siap bantu. Kemudian kami akan berusaha untuk melaporkan kader Demokrat, yaitu Ketua Divisi Hukum Partai Demokrat bukan pusat DPP. Ini Ardi Balembon. Dia akan bilang saya sakit jiwa, Bu. Jadi saya mau lapor itu karena masa saya sehat-sehat begini dibilang sakit jiwa. Itulah. Oke, terima kasih ya Prof. Dengan keberanian beliau, dengan kebijakan, dengan sudah pengalaman yang beliau kasih ke kita, juga wejangan-wejangan terutama untuk generasi muda. Hari ini kita mengibarkan semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan satu kesatuan kita adalah Indonesia. Good luck.